Ketika Rasulullah pulang dari perang yang sangat hebat. Perang yang sangat hebat itu apa? Perang Badar. Perang Badar itu pasukannya bukan hanya orang, tapi malaikat itu terlibat. Malaikat itu terlibat dalam peperangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berkumpul sebagaimana biasanya. Meskipun hujan ini Masya Allah, jadi orang ngaji itu banyak sekali ujiannya karena memang ya inilah sebuah peperangan. Ketika Rasulullah pulang dari perang yang sangat hebat. Perang yang sangat hebat itu apa? Perang Badar. Perang Badar itu pasukannya bukan hanya orang, tapi malaikat itu terlibat. Malaikat itu terlibat dalam peperangan tersebut. Perang Badar luar biasa. Ketika sudah mendapatkan kemenangan, pulang, akhirnya Rasulullah mengatakan kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang Badar yang begitu hebat, Rasulullah katakan kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Wah, maka bagaimana, apa yang terpikir dari benak para sahabat? Nah, ini perang sudah dahsyat luar biasa, perang Badar itu kok masih dikatakan perang kecil, lah yang besar itu seperti apa? Maka kata Rasulullah, perang yang besar adalah memerangi hawa nafsu. Wah, itu yang besar, itu yang berat itu. Makanya alhamdulillah ya, dengan segala rintangan yang kita hadapi, pasti setiap kita punya rintangan, masing-masing diri kita punya rintangan, dan ini memang ujian untuk kita, dan kita telah melewati itu, kita bisa datang ke sini, kita duduk di sini untuk mendengarkan kajian sebagaimana biasa. Ini adalah satu kemenangan tersendiri ya. Sebelum nanti kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, kita duduk saja di sini itu sudah satu kemenangan. Makanya kita perlu bersyukur. Baik, kita akan memulai kajian yang kemarin minggu lalu kita sudah ancang-ancang atau sudah ada permintaan dari teman kita untuk mengulas masalah ghibah ya bro ya, masalah ghibah. Memang ya alhamdulillah, kalau ada permintaan pembahasan itu insya Allah lebih mengena nanti, karena ketika kita membutuhkan sesuatu kok kemudian yang dibutuhkan datang, itu kesannya akan lebih mendalam daripada yang kita tidak butuh kemudian hal itu datang itu. Alhamdulillah, ini nanti saya harus baca gitu, karena memang saya kan tidak hafal begitu, saya harus membacanya dulu itu supaya tidak lari dari pembahasan gitu. Makanya teman-teman sekalian ya, untuk untuk ikut menyimak ya, walaupun mungkin belum bisa dipahami ya, kalau bahasa Arabnya kan belum bisa dipahami, tapi ini kan untuk menuntun saya itu, saya perlu dituntun. Sebenarnya kalau nggak dituntun itu nanti takutnya akan terlalu jauh dari yang tertulis begitu. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada ayat yang berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan riba. Ini adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, ini adalah satu ayat yang menjadikan pedoman buat kita supaya kita berhati-hati dalam berucap. Artinya, hai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari kesalahan, mencari kesalahan, kemudian janganlah kalian menggunjing sebagian orang kepada sebagian yang lain. Apakah kalian suka, salah satu dari kalian suka untuk memakan daging dari saudaranya yang telah mati, maka kalian semua akan tidak menyukainya, membencinya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Itu adalah sumber hukum yang menjadi landasan untuk kita tidak berprasangka buruk, kemudian jangan mencari kesalahan orang lain, kemudian jangan menggunjing orang lain. Ini Rasulullah SAW pernah tawaf. Ya, tawaf itu mengelilingi, tawaf itu bagian daripada amal ibadah haji. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Jadi ini wajib ya bagi orang yang haji, rukun, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini bagian daripada ibadah nusuk. Ketika Rasulullah SAW tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau mengatakan seperti ini: ma atyabuka wa atyabu rihika ma a'dhamuka wa a'dhamu hurmatika. Sambil tawaf, sambil mengatakan alangkah bagusnya engkau, maksudnya sedang menyanjung Ka'bah, alangkah harumnya engkau, ya kamu, Ka'bah maksudnya, alangkah bau harumnya dirimu, alangkah mulianya kamu, alangkah terhormatnya kamu. Itu yang ngomong Rasulullah menyampaikan kepada Ka'bah. Kemudian melanjutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'dhamu 'indallahi ta'ala hurmatan minka. Kemudian Rasulullah bersumpah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Berarti kan demi Allah itu artinya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ini kan berarti demi Allah, bahasa simpelnya demi Allah. Kehormatan seorang mukmin, kehormatan orang yang beriman itu lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada kehormatanmu. Tadi yang pertama, Ka'bah itu disanjung oleh Rasulullah, alangkah bagusnya, alangkah harumnya, alangkah agungnya. Kemudian disambung lagi, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin lebih tinggi daripada kamu gitu, kamu Ka'bah gitu kan. Maluhu wa damuhu wa ayyadun nubhi illa khairan. Ya, hartanya itu, kehormatan hartanya itu ya lebih mulia daripada kamu Ka'bah. Kemudian darahnya pun lebih mulia daripada kamu. Kemudian janganlah berprasangka kepada seorang mukmin kecuali baik-baik saja, yang baik-baik saja. Nah, ini artinya luar biasa ya, mengajarkan kepada kita untuk benar-benar menjaga kehormatan seorang mukmin. Kehormatan yang dijaga, hartanya dijaga, jangan kita ambil. Kemudian darahnya jangan sampai kita alirkan. Ya, mengalirkan darah itu bukan hanya membunuh ya, mengalirkan darah itu termasuk memukul sampai bocor gitu kan, itu kan mengalir darahnya, bukan hanya sekedar membunuh. Artinya memang benar-benar iya, melukai itu termasuk mengalirkan darah. Jadi itu harus dijaga karena itu lebih tinggi, lebih mulia daripada Ka'bah tadi. Baik, lanjut. Ini ada sebuah hadis. Kita kan sedang bahas hibah. Apa itu hibah? Di sini dikatakan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hibah ki apa? Hibah kuwi apa jane sih? Ya Rasulullah, mal hibah? Apa itu hibah? Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yukro. Kamu menyebutkan sesuatu yang mana saudaramu itu tidak suka itu. Kita
membicarakan sesuatu hal-hal yang buruk yang mana saudara kita itu tidak suka. Misalnya ini Ipang ya punya keburukan-keburukan gitu. Keburukan-keburukan. Kemudian saya bicarakan kepada sampean semua itu kan. Ipang suka gini buruk-buruk gitu. Membicarakan sesuatu yang apabila dia dengar dia nggak suka, itu namanya ghibah. Ya. Saya membicarakan sesuatu yang mana apabila yang orang yang saya singgung itu nggak suka, berarti itu namanya ghibah. Artinya sesuatu yang dia suka berarti memang ya hal-hal yang negatif, hal yang buruk, itu namanya ghibah. Kemudian lanjut, sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'qul, lah bagaimana kalau misalkan yang saya bilang, yang saya sampaikan kepada teman-teman, yang saya obrolkan itu memang nyata gitu, memang Ipang tukang begini keburukan semua saya bongkar gitu, dan memang betul, memang orangnya seperti itu, memang benar-benar rusak seperti itu. Ini ada pertanyaan seperti itu dari sahabat ya, bagaimana kalau yang saya bilang memang nyata begitu? Maka Rasulullah mengatakan, ingka nafi matakulu fakot akhtabata. Apabila yang kamu bilang tadi, ya hal-hal yang negatif yang kamu bilang tadi memang betul sekali, betul memang orangnya seperti itu, memang karakternya seperti itu, wataknya seperti itu, kelakuannya seperti itu, memang betul, ya itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Gitu. Lanjut, wa illam yakun fihi matakulu fakot bahta. Ya. Apabila ternyata yang saya obrolkan tadi, yang saya gunjingkan tadi, itu ternyata tidak ada pada orangnya gitu. Ternyata Ipang orangnya baik, kemudian saya mengatakan ini itu yang aneh-aneh, yang buruk-buruk, ternyata memang ternyata kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang omongkan, maka itu dinamakan kita sedang menghujat gitu. Menghujat ataupun memfitnah lah bahasanya. Saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya orangnya nggak seperti itu gitu. Itu namanya memfitnah ya. Jadi kalau saya mengatakan keburukan orang dan memang orang itu memang betul-betul buruk, itu namanya ghibah dan itu hukumnya haram ya, dosa. Dan apabila saya mengatakan sesuatu yang macam-macam ternyata orangnya nggak seperti itu, ya, itu namanya memfitnah ya. Dua-duanya adalah dosa semua. Wal ghibatu muharramatun bil ijma' ya. Ghibah tadi membicarakan keburukan orang lain dan memang betul orang itu buruk, itu hukumnya haram secara kesepakatan ulama, kecuali ya ada pengecualian, illa man rajihat maslahatahu kama fil jarhi wa ta'dil wa nasihah ya. Ghibah membicarakan keburukan orang lain ini sudah sepakat hukumnya haram dalam hal apapun, kecuali ya, kecuali ini artinya kecuali berarti kita boleh membicarakan keburukan orang lain. Ada memang kebolehan membicarakan keburukan orang lain itu, tetapi dalam hal-hal tertentu. Misalnya satu dalam masalah rajar wa ta'dil. Ini masalah ilmu hadis ya, artinya orang kalau kita mendengarkan riwayat hadis itu kan, kita kan mengecek siapa yang ngomong gitu. Yang ngomong itu tipe orang yang bagaimana gitu, orang yang jarah, orang yang suka bohong, atau ta'dil, orang yang jujur gitu. Nah maka dalam masalah ilmu hadis itu ulama meneliti, misalnya ada hadis misalnya sesungguhnya amal tergantung niat, ada hadis seperti itu, dilihat siapa yang meriwayatkan gitu kan. Misalnya ada periwayat yang riwayat yang suka dusta itu, kemudian dia punya hafalan lemah, ya kita boleh mengatakan seperti itu, wah dia pembohong gitu. Dia pembohong, jangan dipercaya, boleh gitu kan, karena itu masalah hadis. Atau masalah nasihat, ini boleh juga. Misalnya kita punya anak kecil gitu kan, anak kecil kan, sinilah kita kandani gitu, kandani kan, kamu itu jangan ikuti dia itu suka ngambil barang orang lain ya. Kita menasihati anak kita dalam rangka nasihat, mengajari anak kita, mengajari murid kita, mengajari keluarga kita, boleh kita mengatakan keburukan orang lain. Jangan itu dia kurang baik, dia suka ini itu boleh dalam rangka nasihat ya. Pada dasarnya hukum hibah itu adalah haram, tetapi ada beberapa hal yang memang jadi boleh. Misalnya lagi contohnya di sini ada sebuah kisah ketika ada seorang yang datang, dia mau melamar seorang wanita namanya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais dilamar, didatangi oleh dua orang laki-laki. Yang pertama namanya adalah Muawiyah, yang satu adalah Abu Jaham. Satu Muawiyah, laki-laki namanya Muawiyah, satu
namanya Abu Jaham. Nah, kemudian di sini Rasulullah mengatakan kepada si apa namanya tadi, Fatimah binti Qais ya, wanita itu. Rasulullah mengatakan terang-terangan belak-belakan gitu. Amma Muawiyah fasu'aluka. Muawiyah itu ya baik tapi dia orang miskin gitu, orang miskin. Kemudian satu lagi, wa ma Abu Jaham fala yadu asahu an atiqihi gitu. Adapun Abu Jaham itu laki-laki yang satu tadi, dia orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya. Ini bahasa ya, bahasa apa namanya? Majas. Abu Jaham itu tidak pernah, orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya. Artinya dia orang kasar, suka mukul gitu. Jadi ketika ada orang yang mau dilamar gitu, maka kita memang, kalau memang orang itu buruk ya, kita ditanya misalnya, saya mau menikah sama ini gitu, sama menikah sama si A itu, si A bagaimana orangnya, dan kita itu harus jujur gitu. Jangan sampai mentang-mentang kita takut ghibah kemudian kita mengatakan dia baik, malah itu keliru gitu. Kalau dia memang buruk, kita katakan buruk gitu. Dia orang kasar, dia pencuri, dia apa namanya, orang yang tidak baik. Itu boleh seperti itu ya, mengatakan keburukan oleh dalam langkah seperti itu. Ada hal-hal dan ada beberapa hal ya dalam kitab lain, sepertinya ada sekitar 10 ya, kalau nggak salah dalam kitab Qami Atuhyan itu ada 10 ya, dulu saya pernah membacanya itu. Ini hanya sebagian ya, saya sebutkan sebagian kecil. Pada dasarnya hukum hibah adalah dosa, tapi ada beberapa hal yang menjadikan boleh. Mari kita lanjut. Ini akibat ya, ini akibat daripada hibah. Ini kisah Rasulullah diisrokan. Ya, Rasulullah kan pernah diisrokan di apa namanya, Isra Mi'rajkan ke langit ke-7, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Rasulullah, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Itu kisah Isra Mi'raj yang sering kita peringati setiap bulan Rajab gitu ya. Itu ditanya Rasulullah, kulna ya Rasulullah, hadasana mar'aitu lailatan usriya bika gitu. Coba Rasulullah ceritakan kepada kami ketika engkau salah satu kisah waktu engkau itu dulu diisrokan, dinaikkan ke langit, Isra Mi'rajkan sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai melihat surga, sampai melihat neraka. Rasulullah menjawab, "Tsumma intalaqa bi ila khalqin min khalqillahi katsir, rijalun wa nisaa'un mu'akkilun bihim rijalun ya'maduna ila gharbin junubi ahadum fayajiduna minhul hadwa min mislin na'li summa yad'unahu fi ahadihim fayuqalu lahu kullu kama akalta wa huwa yajidu min aklihil maut ya Muhammad law yajidul maut wa huwa yukrahu alaih faqultu ya Jibril man haula qala haula ilhamazuna lamazuna ashabun namimah." Ini kisah ya, ada kisah seperti ini. Di neraka Rasulullah melihat ada makhluk yang sangat banyak gitu. Manusia yang sangat banyak yang sedang disiksa. Ada laki-laki, ada perempuan. Mereka itu memakan apa namanya, daging daripada bangkai gitu. Memakan di neraka. Ada siksa seorang laki-laki, seorang perempuan itu dijejeli ataupun disesepi daging yang telah menjadi bangkai. Maka Rasulullah mengatakan bahwa kepada malaikat Jibril, karena yang mengantar Rasulullah Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril. Rasulullah berkata kepada Jibril, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Haula'il hammazuna wal lamazuna fi ashabun namimah." Mereka adalah orang yang suka mengumpat, kemudian menghibah, kemudian adu domba. Itu ya, 3 perkara itu ya, mengumpat, hibah, kemudian adu domba. 3 perkara itu yang menjadikan mereka disiksa di neraka, memakan bangkai yang sudah ya, daging yang telah mati ya, bangkai itulah. Tentunya luar biasa lah, sudah sisa neraka itu panas tersendiri, kemudian ada siksa lagi memakan bangkai yang tentunya bangkai ya, masya Allah, kita nggak pernah merasakan bangkai seperti apa gitu. Kita ada makanan 3 hari saja, makanan biasa, makanan 3 hari nggak dimakan, kemudian kita makan juga sudah rasanya nggak karuan. Ini bangkai yang dimakan. Kemudian ini ada kisah lagi
masih berkaitan dengan masalah ghibah tadi, anjuran supaya kita menjauhi ghibah, kita jangan sampai membicarakan keburukan orang lain. Ada dua orang wanita yang mereka sedang berpuasa di zaman Rasulullah ya. Dua wanita itu ketika berpuasa mereka membicarakan keburukan orang lain. Mereka berpuasa tetapi mereka juga membicarakan keburukan orang lain. Nah, akhirnya mereka berdua itu tiba-tiba mengalami satu kondisi yang hampir saja pingsan ataupun malah hampir mati. Di sini malah dikatakan qad matata au kadata, seperti itu. Jadi hampir-hampir dua wanita itu mau mati begitu. Maka orang-orang menyangka bahwa itu karena kelaparan. Itu karena dikira pingsannya ataupun hampir matinya itu karena kelaparan. Maka Rasulullah menyuruh supaya dua wanita itu bawa ke sini. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kedua wanita itu untuk memuntahkan sesuatu ke dalam mangkuk. Jadi mereka disuruh datang, kemudian disiapkan mangkok, mereka suruh muntah. Satu wanita yang muntahnya adalah koih wadam wasadid. Tiba-tiba wanita yang pertama itu memuntahkan koih itu nanah, kemudian darah itu, koih itu muntahan, dam itu darah, sodid itu nanah. Jadi muntahannya isinya darah sama nanah itu, hatta koat nisful qada, sampai muntahan itu separuh daripada mangkuknya. Kemudian satu wanita lagi suruh muntah juga, dan muntahannya sama, darah kemudian nanah, tapi yang kedua ini sampai penuh mangkuknya. Nah, maka para sahabat Rasulullah waktu itu keheranan, apa yang terjadi ini? Kok bisa dua wanita sedang berpuasa tiba-tiba muntah darah, muntah nanah itu sampai ada yang separuh, ada yang penuh. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa kok demikian? In hataini somata amma halallahu ta'ala lahuma wa aftarata ala ma haramallahu alaihima. Ini penyebabnya adalah mereka itu berpuasa, kedua wanita ini berpuasa dari sesuatu yang halal, artinya kan makan kan halal gitu kan. Makan yang namanya makan halal, minum halal. Mereka itu berpuasa dari sesuatu yang halal gitu ya. Artinya berpuasa, tetapi mereka berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mereka itu berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Mereka zahirnya berpuasa, tetapi sesungguhnya mereka itu telah berbuka dengan sesuatu yang haram, yaitu mereka memakan atau menggunjing saudaranya, membicarakan keburukan saudaranya. Itu menjadikan pahala itu hilang, sehingga waktu zaman beliau itu pernah terjadi kejadian yang seperti itu, kejadian yang aneh seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini ada lagi satu kisah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Tuh, ada seorang yang bernama Ma'iz. Ma'iz ini laki-laki ya. Ma'iz jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'iz ini datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Ada laki-laki namanya Ma'iz kemudian datang menemui Rasulullah, wahai Rasulullah, ini zanaitu. Aku telah melakukan perbuatan terlarang, aku telah berzina. Jadi para sahabat itu zaman Rasulullah itu kalau mereka berbuat dosa, mereka itu nggak ayem-ayem kayak kita gitu ya. Kalau kita itu buat dosa kadang anteng-anteng saja gitu. Tapi kalau para sahabat itu zamannya Rasulullah, kalau mereka berbuat dosa, jangankan yang besar, dosa yang biasa-biasa saja mereka sudah gelisahnya luar biasa, apalagi dosa besar. Makanya kalau mereka berbuat dosa biasanya itu datang ke Rasulullah kemudian mengatakan, aku telah melakukan ini. Karena apa? Karena gejolak jiwanya gitu. Karena ya itulah orang yang beriman, kalau imannya betul, imannya
lurus kepada Allah. Itu ketika dia buat dosa itu rasanya nggak tenang begitu. Makanya ini ada laki-laki yang namanya Ma'is, dia dilalah kok, kita nggak tahu bagaimana kejadiannya kok bisa sampai berzina seperti itu. Nggak tenang dengan dosa yang telah dilakukan, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zina itu, Rasulullah aku telah berzina. Fa'aratu anhu hatta qalaha arba'an gitu. Rasulullah itu kalau ada seseorang yang menyatakan dirinya berdosa itu nggak langsung mengiyakan begitu. Artinya untuk keburukan memang kita harus tutupi begitu. Untuk keburukan itu harus kita tutupi gitu. Misalnya gini kan, masalah hukum qadah menuduh zina. Jadi kayak seperti ini. Ini melebar nggak apa-apa ya? Melebar nggak apa-apa ya? Masalah gini, misalnya kita mengatakan kepada ke hakim gitu, aku melihat si A telah berzina, itu telah selingkuh lah, katakanlah seperti itulah, bahasa kita mungkin boleh selingkuh gitu. Aku melihat istriku selingkuh misalnya, ini contoh, melihat ini bojoku selingkuh, kita ngomong kepada hakim seperti itu gitu. Lah kita itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kita harus mendatangkan 4 orang saksi, yang mana 4 saksi itu bukan hanya sekedar melihat mereka itu tindih-tindihan ataupun kelon seperti itu, enggak, tapi 4 orang saksi ini itu harus benar-benar mata melihat itu barangnya telah dimasukkan ke dalam farjinya wanita begitu. Artinya sebagaimana celak yang masuk ke dalam lubangnya. Jadi kalau misalnya ya, saksi 1 memang melihat barangnya masuk, saksi kedua melihat barangnya masuk, saksi ketiga melihat barangnya masuk, saksi yang keempat cuman melihat, cuman kumpul-kumpul tok gitu, misalnya kelon dipeluk kayak gitu. Nah ini nggak diterima. Persaksiannya itu saksinya masih kurang, nggak terima. Akhirnya yang menuduh tadi, misalnya saya menuduh gitu, dia selingkuh begitu, saya menuduh, ternyata saya nggak bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat semuanya, maka nanti saya yang kena hukumannya, malah berbalik ke saya gitu. Itu artinya apa? Artinya agama Islam menutupi keburukan orang sebegitu rapatnya begitu. Makanya Rasulullah ketika mendapatkan aduan keburukan orang, ataupun orang mengaku dirinya buruk, dirinya telah berbuat dosa, itu nggak langsung respon, katakan seperti itu, berpaling dulu. Di sini dikatakan sampai 4 kali Rasulullah berpaling. Maksudnya orang digubris gitu. Baru yang kelimanya, karena sudah sampai yang kelima, Rasulullah baru merespon. Jawaban Rasulullah adalah zanaita gitu kan, apa benar kamu telah berzina, telah melakukan hubungan terlarang ya, hubungan terlarang. Kemudian Ma'is mengatakan, na'am betul Rasulullah gitu. Rasulullah menjawab, wa tadri ma zina, kau ngerti ora zina itu maksudnya gimana, kamu paham nggak zina itu seperti apa gitu. Ma'is mengatakan, na'am ataitu minha haroman ma ya'ti rajulun min imrati halalan gitu. Iya Rasulullah, aku ngerti, saya itu tahu zina itu seperti apa. Zina itu ya mendatangi seorang wanita sebagaimana suami mendatangi istrinya gitu. Artinya memang benar-benar telah melakukan hubungan terlarang. Kemudian Rasul mengatakan, ma turidu ila hadil qaul, lah maksudmu itu apa? Kamu itu mengadu seperti itu kepada saya, itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Uridu an tatahharani gitu. Aku ingin saya mengakui seperti ini supaya engkau itu mensucikan saya gitu, supaya saya itu bersih dari dosa ini gitu. Saya itu tidak tenang dengan dosa yang menimpa saya itu. Memang tipe orang beriman seperti itu, kalau berbuat dosa memang hatinya nggak tenang sebelum bertaubat gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, masih Rasulullah belum langsung menentukan hukum, tapi masih terus diperjelas lagi. Adakhal tadzalika minka fi dzalika minha kama yaghibul mail fil mukhala gitu. Apakah kamu memang benar-benar telah memasukkan barangmu ke barangnya wanita sebagaimana celak masuk ke wadahnya? Ini untuk mempertegas gitu. Apa bener Pak iki wis berzina gitu kan? Apa kamu benar-benar barangmu telah dimasukkan ke soalnya yang namanya zina itu adalah ketika seorang telah mencelupkan hasyafah itu helm. Ketika helm ini telah masuk ke farji,
telah tenggelam sudah tidak terlihat lagi helmnya, itu namanya zina. Kalau baru separuh belum, kalau baru ditempel itu belum zina, baru separuh juga belum. Kalau sudah tenggelam, hasyafa itu sudah tenggelam ke farjinya, sudah nggak kelihatan, itu namanya zina. Makanya Rasulullah diperjelas lagi di sini gitu kan, apakah benar kamu telah masukkan barangmu sebagaimana celak yang masuk ke dalam wadahnya. Di sini dijawab na'am ya Rasulullah, betul. Wah, ini berarti sudah fix orang itu telah berzina. Famara birajmatin, akhirnya karena itu adalah laki-laki yang telah beristri, makanya sudah beristri tapi selingkuh lah ya begitu. Kan hukumnya lebih berat, akhirnya dirajam. Dirajam itu di hukum Islam ini ya, kita bicara hukum Islam, ditanam, kemudian kelihatan ini ya, tinggal kelihatan apa kepala gitu, dilempari sampai batu sampai mati. Itu namanya hukum rajam, hukum Islam seperti itu. Di Indonesia nggak ada. Saya betul dirajam sampai Siti mati. Nah, ini titik poin daripada pelajaran kisah ini di sini nih sebenarnya. Itu kan tadi kisah ya, kaitannya dengan masalah hibah seperti ini. Setelah Siti mati, ya, meninggal, akhirnya ya masyarakat gitulah, masyarakat waktu itu ya sahabat itu. Ada yang ibaratnya inilah ya, bahasanya merendahkan, mengatakan dengan kata-kata yang merendahkan. Bahasanya seperti ini ya, ada orang yang biasalah kalau ada orang yang perilakunya buruk, karena masyarakat atau tetangga ada yang ngomong macam-macam, ngomong yang buruk-buruk gitu, merendahkan, ada merendahkan. Ya ini ya. Fayaqula haduhuma li sahibi alam taro ila hadzal ladzi satarallahu alaihi falam tad'uhu nafsahu hatta rajama. Itu kamu ini misalnya ada dua orang ngobrol itu, kamu ngerti nggak, ada orang yang aibnya sudah ditutup oleh Allah, akhirnya dia buka sendiri, akhirnya dia itu dirajam. Ini bahasa seperti ini sudah termasuk bahasa yang ini, bahasa yang merendahkan itu, bahasa yang merendahkan itu. Ya itulah orangnya gitu loh. Itu orang yang berbuat buruk, ya, sudah Allah tutupi dosa keburukannya, orang nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi ketika ada orang berbuat buruk kemudian nggak tahu, ini kan sudah ditutupi oleh Allah begitu, akhirnya dia buka sendiri sampai akhirnya dirajam gitu. Ini dengan kata-kata merendahkan seperti itu, sambil nada sinis lah bahasa kita mungkin seperti itu. Nah, Rasulullah dengar kata-kata itu, dengar gitu, kata-kata dengar. Akhirnya rombongan sahabat berjalan, Rasulullah berjalan bersama-sama. Akhirnya di tengah jalan ada bangkai, di sini dikatakan bangkai himar gitu ya, bangkai himar, bangkai keledai. Akhirnya ketika Rasulullah melihat bangkai keledai, langsung Rasulullah mengatakan, itu tadi dua orang tadi yang mengobrol tadi suruh makan ini, suruh makan bangkai ini. Rasulullah memerintahkan supaya dua orang itu turun dari kendaraannya, suruh makan bangkai ini. Gitu. Akhirnya kata dua orang tadi yang menggunjing tadi, ya Rasulullah, wahal yu'akil hadza, bagaimana kami mau memakan ini, itu kan? Bagaimana ini bangkai, apakah bisa dimakan gitu? Ini artinya apa ya? Artinya nada yang istilahnya tidak mau memakan bangkai seperti itu. Bangkai apa bisa dimakan begitu? Ya, seperti itu. Hanya Rasulullah mengatakan, "Famanil tuma min akhikuma anifan asyaddu akilan minhu." Rasulullah mengatakan bahwa gunjinganmu kepada tadi yang berzina, Ma'is namanya, yang sudah mati itu lebih rasanya itu lebih busuk daripada bangkai itu. Jadi orang yang menghibah, menggunjing itu ibaratnya orang yang telah memakan bangkai yang sudah mati itu dimakan gitu. Lah kita membicarakan keburukan orang lain itu sedang memakan bangkai saudara kita, itu daging saudara kita yang sudah mati begitu, sehingga lebih busuk daripada bangkai himar tadi. Makanya Rasulullah membuat sebuah isyarah, itu suruh memakan bangkai tersebut. Walladzi nafsi biyadi innahu al-ana la fi anharil jannah innakhamisu fiha. Kamu tahu nggak, sungguhnya orang yang tadi itu, orang yang berzina, kemudian dia menyesal atas perbuatannya sampai dia harus dirajam, akhirnya sekarang mati. Sekarang dia sedang berenang di sungai-sungai surga. Gitu ya. Jadi ini artinya satu katakanlah pukulan telak begitulah ya. Orang yang menggunjing barangkali merasa dirinya lebih baik daripada orang yang berzina tadi. Ternyata orang yang berzina tadi yang mati sekarang sedang berenang di sungai-sungai surga. Dia bertaubat, disucikan dengan cara dirajam,
diterima tobatnya, sekarang malah masuk surga. Lah ini orang yang menggunjing telah melakukan dosa yang besar dan belum tentu nasibnya bagaimana, begitu loh. Artinya Rasulullah ini cenderung lebih membela yang tadi yang berzina kemudian menyesali perbuatannya gitu. Gitu. Inilah penutup lah ya. Ini saya buat penutup karena sebenarnya ya buat penutup lah. Tadi kan dikatakan bahwa ini termasuk dosa, ghibah, membicarakan keburukan lain termasuk dosa. Terus bagaimana kita bertaubat dari dosa tersebut gitu kan. Di ayat tadi yang terakhir, ayat Hujurat ayat 12 kan terakhir, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah penerima taubat dan penyayang. Nah, makanya kita bagaimana cara kita itu bertaubat dari ghibah ini gitu. Jadi para ulama mengatakan bahwa cara bertaubatnya ya menyesali apa yang telah diperbuat, apa yang telah diperbuat. Kemudian tinggal gini, tinggal di sini ada ini ya, dari para ulama ada sedikit berbeda pandangan. Apakah kita harus meminta maaf kepada orang yang kita gunjing gitu ya? Menyesali sudah pasti ya. Menyesali kita sudah harus menyesal setelah mengatakan keburukan orang teman kita, saudara kita, itu menyesal sudah harus. Tetapi apakah kita harus minta maaf begitu? Apakah kita harus minta maaf gitu? Maka di sini ada pandangan, ada yang mengatakan ya kita harus minta maaf gitu ya, supaya mendapatkan ridho dari orang yang kita gunjing. Ada lagi yang mengatakan bahwa jangan meminta maaf gitu, jangan meminta maaf. Kenapa nggak boleh minta maaf? Karena kalau kita yang namanya menggunjing, kan orang yang kita gunjing nggak tahu kan, nggak tahu. Lah kalau kita minta maaf, kemudian kita ngomong kamu dulu saya katakan ini, malah ini lebih sakit begitu, lebih sakit. Kau si mereka aku gagal ya misalnya, kau si mereka orang pada percaya pada aku gitu, itu akan menjadikan lebih sakit. Maka tidak perlu seperti itu ya. Ada pandangan ulama seperti itu, tidak perlu kita minta maaf, tidak kita perlu mengatakan jujur dulu saya pernah ini tidak perlu. Tetapi caranya itu adalah kita membuat kafaroh ataupun membuat satu tebusan. Misalnya dulu kita mengatakan keburukan teman kita misalnya di pos ronda, katakan di pos ronda kepada orangnya ini, misalnya orangnya ini teman-temannya diingat. Lah kita balikan gitu, balikan kata-kata yang dulu ya. Dulu kita jatuhkan, kemudian kita kumpulkan lagi orang itu, ataupun di satu momen kita datangi orang itu, kemudian kita balik berbela ya. Teman kita yang dulu jatuhkan kita bela, kita sanjung, kita sebutkan kebaikannya. Itu cara bertobat daripada dosa riba gitu ya. Jadi gitu ya. Betul. Jadi menyesal, kemudian kita kembalikan lagi kehormatan saudara kita, kemuliaan saudara kita kembalikan lagi dimanapun tempat kita sampaikan kebaikannya. Kita lagi ngobrol di sini, kita sampaikan kebaikannya. Ngobrol di tempat lain, kita sampaikan kebaikannya. Sehingga nanti dosa ghibah kita itu akan hilang dan Allah akan mengampuni dosa kita ya. Begitu mungkin saya cukupkan tema pada malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Nanti setelah ini insya Allah bisa kita sambung dengan ngopi-ngopi ya, masjid-masjid sambil bisalah bincang-bincang tanya jawab yang kira-kira perlu dipertanyakan. Baik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.